Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mangadun ya. Oke, di video kali ini sebelumnya Mangadun mau mengingatkan apa, Mang? Di video kali ini sepertinya akan cukup membuat pioners ngantuk. Kenapa? Karena pembahasan atau video kali ini yang mau kita simak bersama ya, baca bersama. Ini setelah Mangadun baca nggak sampai selesai kayaknya tadi ya, itu pembahasannya lumayan unik, seru ya. Cuman bahasanya itu banyak banget menggunakan bahasa program dan ya digital zaman sekarang ini gitu. Mangadun nggak bisa mengambilkan arti per kata. Karena apa? Karena banyak banget istilah-istilah yang disampaikan oleh Pihot News ya gitu. Jadi kita di sini akan masuk ke Pihot News gitu. Setelah Mangadun perhatikan di Pihot News tuh pembahasannya lumayan lah ya, lumayan bisa bikin kita ngantuk. Tapi ya bagi pioners yang ingin masuk dan bareng-bareng kita simak videonya, yo let's go. Ini dia 2 jam yang lalu ya. Kita langsung OTW saja. Jadi Mangadun juga di sini udah ada kopi ya. Oke, siapkan kopinya juga buat pioners. Videonya sepertinya akan memakan waktu kisaran 20 menitan lah ya. Mangadun juga di sini tidak mau membahas cukup panjang atau memberikan gambaran-gambaran yang gaje, karena ini Mangadun pribadi nggak ngerti ya. Cuman sedikit banyaknya bagi yang suka gitu informasi P-Network pasti ada paham-pahamnya. Oke, kita masuk langsung aja ya. Ini ada hubungannya dengan Stellar dan Soroban dan keterkaitan jaringan P-Network antara Soroban, Stellar, dan seperti yang beberapa waktu lalu kita bahas, yaitu tentang ekosistemnya ya di balik Soroban dan Stellar berikut dengan P-Networknya. Di sini akan ada kejutan-kejutan yang pioners temukan ya. Oke, kita bisa terjemahkan sedikit-sedikit. Rantai lain di Stellar telah melakukan interaksi dengan Pi yang tercatat di blockchain Pi. Oke. Ya, terus kita masuk ke sini. Jika Anda sudah melihat informasi yang saya bagikan hari ini, selamat kepada komunitas Pi. Migrasi server ke Stellar Horizon untuk berinteraksi dengan ekosistem Stellar dan Soroban sebenarnya telah tercatat di blockchain Pi. Sekali lagi selamat kepada pemain Pi sejati. Menyenangkan katanya seperti itu. Dan kita masuk ke sini. Ini Pihot News tuh rapih banget ya. Jadi terstruktur gitu. Informasinya tuh dibuat nyambung terus sampai terus lebih jauh lagi. Seperti itu. Oke, bagian terpisah dari jaringan Pi juga telah dikemas untuk migrasi ke server Horizon menggunakan alat SDK baru. Di sini jaringan Pi terus mengumpulkan dan menganalisis data titik akhir Horizon dan berinteraksi dengan kontrak pintar Soroban. P-Network semakin dekat untuk membuka mainnetnya. April menyenangkan ya, katanya Pihot News ya. Terus kita masuk ke sini. Oke, jika Anda mengikuti pekerjaan Picor Team ya selama ini sedikit demi sedikit ya, Mangadun juga dan pioners yang stay selalu channel Mangadun tuh ngikutin lah pekerjaan Picor Team. Anda dapat melihat kemajuan pekerjaan yang mereka lakukan. Saya hanya menghargai proyek ini, dari mengemas data, membuat alur kerja untuk proyek, hingga memindahkan server, memindahkan node komunitas nanti.
Segala sesuatu membutuhkan waktu. Tentu itu bukanlah sesuatu yang ingin Anda miliki segera, kecuali jika Anda meletakkannya di lantai dan kemudian menghilang dalam sekejap. Ya, maksudnya meninggalkannya begitu saja ya. Oke, kita bisa lanjutkan lagi. Boleh kita terjemahkan dulu ya, ini apa ini? Mang Adun juga belum sempat menerjemahkan. Kita bisa lihat di sini artinya opo. Oke, ya perbarui ascent link JSON, perbarui versi paket dan dukungan SDK baru yang luar biasa. Itu yang disitunya pindahkan according ke Pextui dan hapus komponen. Tidak diperlukan sidebar flow website, dihapus. Pindahkan server ke horizon dengan SDK baru. Pindahkan tombol ke next, hapus. Wah, ini benar-benar bahasa programmer ya. Nggak nyangka Mang Adun. Oke, ini seperti itu aja ya. Kita bisa lanjutkan saja informasinya di sini juga ya. Oke, ini yang paling panjang ya, tapi kita bisa baca sama-sama. Tenang aja. Oke. Node. Nah, ini ada pembahasan soal node di sini, tapi hubungannya erat banget ternyata node ini. Sampai beberapa waktu lalu Mang Adun sempat baca juga, bisa dikatakan node itu ya tulang punggung ya dari Pi network itu sendiri gitu. Maksudnya jaringannya dari jaringan Pi network itu sendiri gitu. Penguat lah, tulang punggung ya. Node akar Pi menghubungkan ke node stelar. Satu, menghubungkan. Perayap menggunakan daftar simbol akar untuk mulai merayapi. Nah, ini ya masuk di sini banyak bahasa-bahasa programmer atau digital yang mungkin asing untuk kita semua ya, tapi tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit kita akan mengerti kok ya. Walaupun ya Mang Adun tadi katakan tidak bisa mengutip satu persatu, menerjemahkan satu persatu artinya karena akan membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Kita cukup baca saja, walaupun tidak banyak yang kita pahami, tapi kita bisa tahu ya ini pembahasannya seperti itu saja. Oke, gunakan paket konektor simpul GitHub ya, itu situsnya itu terhubung ke setiap node dalam daftar benih. Temukan simpulnya saat crawler. Nah, itu juga sama ya, istilah asing, terhubung ke sebuah node. Node tersebut mengirimkan daftar alamat rekan. Kalau ke GitHub juga, terus crawler terus terhubung ke node baru yang ditemukannya hingga tidak ada lagi node yang tersisa. Jadi seperti terus ya gitu, antar node itu berhubungan sampai benar-benar semua node itu kompak seperti itu ya. Terus delegasikan untuk menentukan quorum set suatu node. Crawler mendengarkan setiap node setidaknya 6 detik ya, selama 6 detik. Ketika node berpartisipasi dalam konsensus, nah di sini udah masuk ya, ia mengirimkan pesan SCP atau apa ya, waktu itu tuh protokol gitu ya, konsensus protokol atau apalah ya, lupa Mang Adun, berisi hash. Nah, hash ini bat dalam blockchain ya, kalau tidak salah seperti itu. Udah pernah kita bahas juga quorum setnya. Perayap kemudian akan mengirimkan pesan untuk mengambil quorum set yang sebenarnya. Jika sebuah node tidak segera merespons atau mengirim don't have pesan, YouTube juga ya, ia akan mencoba dengan node nyata lainnya. Jadi kalau misalkan istilahnya ada yang nggak ngerespon ya, dia tetap terus akan menghubung ke node-node yang lainnya gitu. Terus yang keempat, status autentikasi. Untuk menentukan status autentikasi saat suatu node, crawler mendengarkan pesan eksternal ya dari luar tuh. Maksudnya pesan eksternal menunjukkan bahwa node telah menutupi posisi di buku besarnya. Sebuah node ditandai sebagai autentik ketika slot tertutup cocok dengan jaringan, artinya menutup posisi terkini atau tidak terlalu jauh dan menutup nilai yang benar. Oke, nilai yang benar di situ ya. Agar perayap mengetahui lokasi terakhir yang ditutup,
Perayap bergantung pada sekumpulan node terpercaya. Jika sebagian besar node terpercaya terlihat di luar lokasi dengan nilai tertentu, crawler akan menandai lokasi tersebut sebagai lokasi terbaru. Ini istilahnya ya, ada di sini. Jika sebagian besar node terpercaya terlihat di luar lokasi dengan nilai tertentu, atau ada perbedaan ya gitu di antara nilai itu, nah nanti akan ditandai sebagai lokasi asing atau yang terbaru ya gitu. Jadi makanya kenapa disebut konsensus itu ya, yaitu karena semuanya kompak di node itu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang beda ya, dia akan menandainya sebagai lokasi tersebut sebagai lokasi terbaru. Setiap node tidak hanya mengirimkan pesan SCP terus eksternalisasinya sendiri, tetapi juga menyampaikan pesan dari node di delegate miliknya sendiri. Mereka akan menyertakan pesan dari semua node dalam jaringan quorum yang dijembatani, karena menurut definisi node ini dipercaya oleh setiap node dalam jaringan. Oke. Perayap berkinerja paling baik jika memilih simpul jaringan. Quorum menghubungkan sebagai simpul terpercaya, simpul yang diperlukan perayap untuk menentukan buku besar terbaru. Dengan cara ini, ketika crawler menghubungkan dan mendengarkan node manapun di jaringan, pesan dari delegasi yang dijembatani jaringan akan diteruskan dan crawler akan dapat menentukan dengan tepat apakah node tersebut mengautentikasi atau tidak. Secara default, crawler mendengarkan sebuah node selama 6 detik untuk menentukan status autentikasinya. Namun jika node berpartisipasi dalam konsensus dengan mengirimkan jenis pesan SCP lain tetapi tidak ada pesan eksternal, maka hal ini mungkin menunjukkan waktu penutupan buku besar yang lebih lambat. Perayap akan menunggu 6 detik lagi dan akan mengulangi proses ini hingga total waktu mendengarkan hingga 100 detik. Jika tidak ada buku besar yang ditutup dalam 100 detik, node akan ditandai sebagai tidak valid. Oh ya, hal ini mempunyai konsekuensi penting karena waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi meningkat seiring dengan waktu yang diperlukan untuk menutup buku besar. Dibutuhkan waktu paling lama jika jaringan dijeda. Oke. Seperti itu, silahkan kalau ada yang paham, syukur lah ya. Mengadun mah cukup membacakannya saja, menginformasikan saja gitu. Dan di bawah kayaknya ada deh sesuatu yang apa sih namanya, ya bisa dikatakan clue-cluenya ya. Ini dari pinet.com. Node Pi terhubung ke node stellar, jadi kecepatan proses transaksinya yang tadinya cepat kini menjadi lebih cepat lagi. Terus Pihot News juga membalas, ini tidak fokus pada kecepatan pemesanan transaksi, tetapi mengumpulkan data di stellar. Seperti itu. Terus mana lagi? Jadi apakah node komunitas Pi akan dimigrasikan ke jaringan stellar atau tidak? Tombol komunitas merupakan tombol testnet yang belum dipindahkan. Ya, berarti ini belum ya, belum. Jadi walaupun dipertanyakan ini akan dimigrasikan ke jaringan stellar atau tidak, ini jawabannya belum. Tapi ya ini sudah mulai terhubung, dalam artian masih ada firewall yang belum dibuka sama core team ya. Seperti itu. Oke, terus tadi Madun mana ya? Kita lanjutkan yang di ini dia. Kita langsung saja beritahu orang-orang dengan percaya diri bahwa saya adalah pioner, tetapi jangan biarkan mereka mengetahui nomor Pi yang Anda miliki. Nah, nomor Pi yang Anda miliki di sini apa? Maksudnya Prasa Sandi kah, atau nomor telepon, atau CoinPay? Ya tidak tahu ya, istilahnya menggunakan nomor Pi yang Anda miliki. Nomor apa itu? Barangkali pioner ada yang tahu, silahkan komentar ya. Saham dan sekuritas selalu merah, bank kehilangan kepercayaan, hacker selalu mengawasi. Ya itu ngeri ya. Sulit di luar. Jaringan Pi mungkin merupakan tempat berlindung yang lebih aman daripada emas bagi masyarakat saat ini. Mengubah masyarakat. Oke.
Terus ini juga dengan menerapkan dompet BIP44, jaringan Pi dapat berintegrasi dengan rantai apapun yang telah menerapkan BI44 seperti, nah di situ ada ya TRC, BRC, RC, USD, pokoknya USDC juga kemarin sempat kita bahas ya. Ada ini hampir semuanya versi 20 ya, kalau ada istilah itu angka 20-nya di situ. Ini adalah rantai yang besar dan kuat yang Pi-Core Team pilih untuk ditautkan guna memperluas koneksi dengan ratusan juta alamat dompet pengguna di ekosistem rantai ini. Yang tadi ini ya yang Madun katakan ekosistemnya itu banyak banget gitu kan. Terus bukan daftar lantai, apa maksudnya ini? Dompet Pi adalah dompet super dengan fungsi melakukan transaksi di berbagai jenis blockchain dengan kecepatan transaksi yang sangat cepat sedang dibangun. Oke, seperti itu. Terus ini kita lanjut lagi, terjemahkan lagi. Ketika proyek wallet telah mengimplementasikan BIP44 wallet, ini memungkinkan penanganan banyak koin, banyak akun, rantai eksternal dan rantai internal per akun, dan jutaan alamat per rantai. Secara teknis, Pi Wallet sekarang dapat berinteraksi dengan ribuan dompet lain yang telah menggunakan dompet BIP44. Pi Wallet dapat berinteraksi dengan rantai lain di Stellar. Nah, maksudnya rantai lain di Stellar ini ya ekosistem yang dikatakan ya di Stellar itu ya, jadi bisa terhubung gitu maksudnya. Menurut Anda ekosistem Pi itu besar atau tidak? Membutuhkan 100 aplikasi platform dan memerlukan jumlah QC pindah ke mainnet. Persyaratan ini tampaknya berada dalam jangkauan core team, namun tampaknya mereka menunggu hal-hal yang lebih besar, selalu menonton dan menunggu dengan gembira. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, ini masih ada juga. Oke. Orang yang mengikuti Dek Nguyen dalam waktu lama pasti sering mendengar tentang kontrak inti transaksi rantai lintas blok BI44. Beberapa orang tidak berani mempercayainya, tapi itu selalu benar, entah Anda cukup jeli untuk melihatnya atau tidak. Dan di foto tersebut terdapat informasi bahwa blockchain Pi mengimplementasikan kontrak inti yang memungkinkan di semua jenis blockchain. Jaringan Pi secara opsional dapat terhubung ke blockchain lain ketika jaringan tersebut telah menggunakan dompet BIP44. Testnet dengan rantai Binance. Oh, ini ada Binance ya. Binance yang itu bukan. Di versi ya 15 di mainnet dengan rantai ini pada 29. Oh, ini yang versi lamanya ya, diulas kembali. Ya, ini juga mungkin kayaknya Madun juga baru baca juga gitu pada 29 Juni 2022 ya. Di versi 18 sub wallet seringkali tidak aktif. Nah, GABT, nah ini kan kemarin-kemarin sempat ada juga, kita tahu GABT ya istilahnya seperti itu, adalah dompet transit bertanggung jawab untuk membuka dompet pengguna dan dompet untuk semua proyek dan rantai lainnya. Tindakan membuka ratusan ribu dompet memiliki alasannya sendiri. Bagi Pi Network, semua pengetahuan adalah hal baru. Tidak seperti apapun yang pernah Anda ketahui. Apakah Anda seorang ahli atau pekerja? Memperbarui pengetahuan baru itu sama saja. Jaringan Pi adalah sebuah ruang kelas. Mereka yang rajin dan pekerja keras akan mengupdate pengetahuan baru lebih cepat dibandingkan mereka yang lamban dan sombong dengan pengetahuan yang dirasa cukup. Oke, cinta Pi-Core Team seperti itu. Kita ada clue-nya enggak ya? Baca-baca sebentar. Terima kasih udah berbagi terus Anda semua pengetahuan tentang Pi adalah hal baru. Jadi kita harus selalu belajar untuk lebih memahaminya. Saya menangkap rubah di dinding Anda dan mengunduhnya untuk mengalaminya. Aku akan menjawabmu kembali. Jadi terjemahkan tuh lucu-lucu sebenarnya ya. Apa ini? Tolong bimbing saya. ini merendah kali ya Pi Hot News itu ya. Terus ini apa juga?
Mereka sudah memiliki kutu hijau dan berburu rubah untuk menghasilkan uang ya. Mereka pergi ke rumah Anda untuk membantu berburu rubah. Sekarang giliran Anda untuk pergi ke rumah mereka untuk berburu rubah. Tidak jelas. Sialan. Oke. Masih ada nggak? Barangkali masih ada. Geser dulu aja. Kalau tidak ada berarti memang sudah habis ya. Ini komentar, wih gila banyak banget nih. Memeriksa alamat dompet peroles tersebut menunjukkan bahwa itu bukan P-Network. Oh, jadi ini yang ini ya memang bukan ya ini mah. USDC itu ya yang kemarin kita bahas itu. Oke, udah ya. Bener tuh, kisaran 20 menitan. Oke. Sudah semua ya. Baik, thank you buat semuanya yang udah stay selalu channel Mang Adun ya. Bareng-bareng sama-sama yang pada intinya di informasi kali ini tuh Mang Adun perhatikan telah terjadi ya adanya interaksi, katanya itu yang pertama tadi antara blockchain Stellar, atau intinya antara Stellar dan P-Network gitu kan, dan itu terjadinya di blockchain P-Network. Terus ada juga pembahasan tentang node yang mana node-node tersebut itu saling terhubung seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak aktif atau tidak merespon nih nodenya, dia akan tetap mencari node yang aktif seperti itu, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan untuk menentukan nilai ya konsensus atau SCP itu ya. Apa sih, lupa Mang Adun tuh SCP itu gitu ya. Barangkali ada yang ingat, monggo di komentar saja. Terus tadi ada juga setelah node itu dompet BI P44 ya. Itu dompet BI P44 itu dompetnya Stellar kalau tidak salah seperti itu, yang update ya. Jadi dari Pi udah terhubung juga, dan ekosistem yang ada di Stellar dan di P-Network itu akan bisa lebih banyak lagi dompet yang terhubung kalau misalkan ekosistem masing-masing itu sudah mengupgrade ya, memperbarui dompetnya itu ke BIP44 itu. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Mang Adun di sini hanya seperti biasa menginformasikan saja. Jadi kalau misalkan aduh Mang, pembahasannya bukan kayak gitu, monggo dikomentari saja ya. Saran dan kritiknya Mang Adun tunggu, karena apa, Mang Adun mah di sini belajar bareng-bareng aja ya gitu. Jadi kalau ada yang pembahasan Mang Adun nggak lurus ya tolong diluruskan seperti itu. Oke, yang penting kita update informasi, dan ini pada intinya sih kata Mang Adun nih, informasi ini nih ingin memperjelas ya Pi-Hot News itu bahwasanya ekosistem Pi-Network itu sudah terbentuk walaupun masih dalam tahap testnet karena belum open mainnet ya. Makanya tadi dikatakan untuk 100 aplikasi itu terbilang sangat mampu ya core team ya. Oke. Thank you buat semua yang stay selalu di channel Mang Adun, yang udah like, comment, subscribe, yang nyimak-nyimak juga ya. Tetap semangat buat semuanya. Kita tetap ikuti aja ya perkembangan dari informasi-informasi P-Network yang ada. Oke, thank you buat semuanya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Tetap sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Amin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.